Belajar kitab suci ini sebenarnya untuk mengkaji diri, ya, agar kita sadar siapa diri kita ini, ya kan? Seperti itu. Akhirnya ketika kita sadar dengan diri kita, makom kita, ya kan, makom kita yang dianugerahkan Tuhan, baru bisa bersyukur. Seperti itu. Nah, akhirnya Tuhan memerintahkan kita, ya kan, membaca kitab. Kitab yang mana? Ya, kitab yang disebut namanya Quran. Quran itu adalah qaulal karimah, perkataan yang mulia. Di dalamnya kemuliaan. Ya kan? Tentu kitab yang mulia ini diberikan kepada orang yang mulia. Kalau hari ini kita tidak mulia, minimal mulia di pandang Allah. Ya kan? Seperti itu. Nah, Al-Quran sebelum Nabi Muhammad sudah ada namanya Quran. Iya. Ya kan? Karena arti Al-Quran itu kitab kan? Quran yang bacaan yang mulia. Bacaan yang mulia arti Iya. Quran itu. Seperti itu. Nah, Nabi Muhammad dia mempelajari isi Al-Quran tadi, kitab tadi, dipelajari, mengkaji diri, akhirnya menjadi orang yang mulia. Itu disebut Quran. Quranul Karim. Jadi Muhammad itu disebut Quranul Karim. atau disebut Muhammad. Seperti itu. Nah, hari ini ya kan, kita bukan sekedar mulia dalam pandangan manusia, tapi mulia di pandang Allah. Dalam pandangan Allah juga mulia di hadapan Allah. Nah, dimulai dari mana? Belajar kitab. Ya. Kitab apa? Kitab di diri. Ya kan? Kitab yang mana? Kitab yang ada ukuran timbangannya di 42:17. Wa nadzal kitab bil haq wal mizan. Ada timbangan. Kitab siapa? Kitab pada dirimu sendiri. 17, 13, 14. Surat 17 Al-Isra ayat 13-14. Indonesia ya. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Telah itu berarti sudah belum? Sudah. Jadi tiap manusia itu sudah terkalung kitabnya masing-masing. Karmanya masing-masing. Ya kan? Tahu nggak? Ada karmanya jadi gubernur, ada karmanya jadi bupati, ada karmanya jadi HMI, ada karmanya jadi yatim, ada karmanya menjadi orang miskin, ada karmanya nggak punya cacat. Itu karma. Hasil perbuatan kemarin. Ya kan? Kalau 17-13 coba lagi baca. Dan setiap manusia itu per orang manusia. Jadi tidak milih dia. Setiap manusia, setiap ada lahir manusia itu setiap manusia. Setiap lahirlah manusia, dia membawa karmanya masing, bawa kalungan masing-masing. Terus telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Jadi di leher kita ini, di kalung leher kita ini sudah ada amal perbuatan yang tercatat dengan kita di masa kehidupan yang lalu. Kenapa ini nggak dipelajari? Inti dari pembelajaran kan ini sebenarnya, ya kan? Loh, kalau saya baca si Edi, kalungan Edi seperti itu, kalungan Peter, ya kan? Kalau nggak tahu kalungan ini, minta ajari dengan orang yang beritahu. Tapi minimal orang yang beritahu itu akan mengajarkan kamu agar kamu tahu sendiri. Lebih enak mengisapnya daripada kamu diberitahu. Kalau kamu diberitahu kan tersinggung kamu. Apa? Tersinggung. Tapi sebelum kamu tersinggung, sebelum kamu tahu pada diri kitabmu sendiri, ya biarlah saya tersinggung. Yang penting saya dapat gitu. Bisa membaca ke-8 bisa baca kitab saya gitu. Ya kan? Makanya orang yang tersinggung itu dia lari dari kitab itu. Ya kan? Mencari guru yang lain agar tidak tersinggung.
menyenangkan hatinya. Ya kan? Dia mencari orang yang tidak bikin dia tersinggung, bikin muji dia. Ya kan? Lu harus punya guru 2 harusnya. Hitam putih harus diajarin semua. Jangan putihnya baik. Baiknya aja, jahatnya ditunjuk tahu. Ya kan? Seperti itu. Ya kan? Kalau Hamzani ngajarin muridnya pasti bagus. Ya kan? Tutur kata segini gini. Ya kan? Ya kan? Nggak mau dia jelek. Iya. Dapat yang hitam dia yang kabur. Ya kan? Bukan apa itu, dia mau orang ini maunya baik semua. Maunya tampilan terbaik, ucapannya harus bagus semel dalam dakwah itu. Jadi kalau dalam dakwah itu harus lemah lembut perkataan ini. Ya itu guru 1, harus punya 2 guru. Ya kan? Seperti itu. Istilahnya. Nah, alhamdulillah saya punya guru 2. 1 tutur kata yang lemah lembut, 1 tutur kata yang tidak lembut. Mana Yai Amir? Ya kan? Nah, Yai Amir tuh sangat dengan aku. Karena Yai Amir mencari perkataan yang lemah lembut, nyingkir duluan. Yang lemah lembut itu Cak Nur. Dasar Cak Amir waktu keluar ada ayatnya surat Al-Mu'minun itu. Ya kan? Surat Al-Mu'minun, tidaklah mungkin seorang yang ini mukmin itu berkata yang tidak sia-sia. Perbuatannya baik tapi perkataannya sia-sia. Nah itu, Cak Amir pegang itu. Ternyata Abah Arif seperti itu. Nah, inilah aku pelajarin. Karena kamu tidak nyentuh. Hamdani, ya, bisa bandingkan dia gurunya. Kalau guru sama Cak dulu lah. Malam dengan Cak Ojan kasar ngomongnya. Ya kan? Ya kan? Karena kamu disuruh milah. Ya kan? Seperti itu. Ya kan? Akhirnya, lu malah ngaji situ, akhirnya baik gitu aja. Tidak dapat yang lain. Kalau Cak Amir mau ngulang lagi, dia mau dua-duanya Cak Amir. Kenapa? Ya, kalau mau ngulang lagi, tapi kan bisa diulang. Ya kan? Akhirnya berguru dengan bangsat ini, bangsat ini. Cak Amir kan berguru dengan Cak Nur. Terakhir suruh Cak Nur, kau berguru Cak Ojan. Lebih bangsat. Ya kan? Seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Ya kan? Jadi guru tuh awas apa dua, ya kan? Yang bangsat siko, yang baik siko. Iya. Kira kan. Seperti itu. Jadi hitam putih harus belajar. Nah kalau kamu tahu hitam putih, minimal kau bisa bijak di situ. Hukumnya enak. Apa aja? Iya kan? Nah jadi kita ulang lagi, selesai. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Kita pengen tahu kitab kita kalau sudah datang hari kiamat. Ketika kiamat itu apa? Penegakan hukum. Ngapalah hidup kemana ini? Lah terlambat. Bicara kiamat bukan mati aja. Terlalu lewat, kalau mau mati nanti aja dulu. Saat lu punya masalah yang besar nggak bisa kau pecahkan, itu kiamat buat kamu. Kiamat itu qauma yaqumu, ketika penegakan hukum. Nak kau rubah kayak mana lagi, udah selesai. Ya kan? Nah sebelum kiamat. Ya kan? Kalau penegakan hukum sudah selesai, mau ngomong lagi, nggak bisa. Kenapa lah ya? Maka peribahasa itu penyesalan itu akhir. Ya kan? Seperti itu kan? Iya, di awal. Ya balik lah. Ya kan? Sebelum penyesalan terakhir, aku nggak mau. Awal-awal aku harus tahu dulu. Nah ini sudah Tuhan. Ya kan? Seperti itu. Baca. Sebelum datang hari kiamat. Sebelum datang penyesalan terakhir. Kalau penyesalan terakhir, kau rubah. Baca kan? 14-nya. Bacalah kitabmu. Baca kitab kau. Nah, sebelum kau penyesalan, terus? Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi bacalah kitabmu. Iqra kitabaka kafa binafsi. Baca kitabmu, cukuplah dirimu menghisap. Ya kan? Menghitung dirimu sendiri. Kenapa hidupku sial ini? Kenapa hidupku kok gak berubah? Kenapa hidupku 10 tahun kalah dengan 2 tahun? Ya kan? Ini ngajinya 2 tahun. Tapi perubahan hidupnya luar biasa. Saya ngaji 10 tahun hidupnya gini aja. Banyaklah sialnya daripada beruntungnya. Banyaklah kalahnya daripada menangnya. Ingat, Tuhan itu bersama orang menang loh. Bukan bersama orang kalah. Tuhan itu bersama orang kalah, orang menang. Orang menang, tidak ada Tuhan bersama orang kalah. Pegawai. Ya kan? Kalau Tuhan ngomong 9, 20 itu
beriman, berhijrah, berjihad dengan fisabilillah, maka Allah tinggikan dan itulah orang-orang yang menang. Bukan orang kalah. Jadi kalau ada kawan-kawan ngaji hari ini mundur, kalah, belum menang. Ya kan? Seperti itu. Kenapa saya berdoa? Bisa nggak yang 10 tahun merubah dalam hitungan? Bisa. Setelah dia bisa baca dewek. Jadi kita disibukkan baca orang lain, membaca diri kita sendiri. Diri sendiri, Cak. Nah setelah kau bisa mampu membaca kitabmu di sini, baru pacak kamu dirikan sholat. Kalau belum bisa membaca kitabmu diri sendiri, tidak bakal kamu bisa baca dirikan sholat. 2945. Ayat kamu tuh lah itu. Ayat-ayat yang sering kamu baca dalam tata krama Quran, baca Quran dulu, sholat dulu. 2945 lah kabul. Baca. Bacalah kitab Al-Quran yang Bacalah kitabmu. Utlu ma uhya ilaika. Bacalah kitabmu. Bacalah kitabmu ma uhya ilaika minal kitab. Baca kitab kamu yang ada pada dirimu, maksudnya. Itu loh terjemahannya tuh. Bacalah kitabmu yang ada pada dirimu. Nah, bacalah kitab, bacalah wahyu pada dirimu. Iya. Yang dari bagian dari kitab dirimu. Jadi kalau kau tahu jati dirimu seperti itu, berarti kamu dapat wahyu di situ. Ya kan? Bayang. Utlu ma uhya minal kitab. Bacalah kitabmu yang telah diwahyukan kepadamu. Dan laksanakanlah sholat. Baru bisa diikat sholat. Kenapa hari ini sholat lu masih ngelamun? Kenapa sholat lu nggak usuk? Karena belum baca kitab. Lu bisa baru baca diri kamu sendiri. Kamu ini udah layak belum dengan Tuhan? Hah? Iya. Hah? Seperti itu. Ya kan? Orang kalau nggak bisa baca dirinya sendiri, baca kitab Iqra kita baca, sampai kapan nggak akan ketemu sholat sebenarnya. Masalah dengan burung. Ya kan? Nah jadi, ya kan? Kalau kamu sudah tahu membaca kitab dirimu, Iqra utlu ma uhya ilaika minal kitab. Apa yang diwahyukan kamu, kesalahan kamu itu dari kitabmu itu, Iqra kita baca kamu. Maka wa aqimu sholat, dirikan hubungan itu. Baru pacak dirikan hubungan. Baru kau tahu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oh, aku ini wajar hubunganku terputus, masih keji, masih mungkar. Gitu loh. Tahu nggak bahwa keji dan mungkar itu yang mana? Hah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oh, aku mau. Iya, itu artinya. Tapi harus bentuk barangnya itu apa? Aja. Ulang baca. Bacalah kitabmu yang telah diwahyukan kepadamu. Terus? Dan laksanakanlah sholat. Dirikanlah sholat terus. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu apa? Mencegah Dari perbuatan keji dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu apa? Dalam sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang dimaksud keji dan mungkar itu apa? Menurut kau, Peter? Yang hal yang bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Tahu. Yang dilarang oleh Tuhan. Tahu. Dipandang oleh Allah. Wanha. Sholat itu sungguhnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji kejam. Mungkar, ingkar. Udah? Nggak tahu? Nggak tahu lah. Kamu nggak bisa baca kitab kamu, wajar nggak tahu. Pengen gue beritahu. Hah? Alah, Apa yang masuk keji dengan mungkar ini? Ini baca 70-19. P23. Beda yang kamu dengar. Ya kan? Beda yang kamu dengar.
Ayo. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Itu buat apa tuh? Keji itu. Ngeluh tuh selama hidup itu. Nggak pernah bersyukur. Maka nggak pernah baca diri. Itu keji namanya. Akhirnya ngolok ke Tuhan. Tuhan nggak sayang saya. Itu keji namanya. Terus? Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Ini masih keji di mata Tuhan. Terus? Dan apabila dia mendapat kebaikan, dalam kurung harta, dia menjadi kikir. Ini mungkar. Ingkar. Hah? Gini aja. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang sholat tuh Mencegah perbuatan keji dan mungkar. masih nggak Orang ada. yang tidak mengeluh, orang yang tidak ingkar. Itu disebut namanya inna sholata tanha anil fahsya. Maka dia akan berkait wala zikrullahu akbar. Ingat kau, jangan nggak ngeluh hidup ini. Jangan ngeluh. Ingat, apa yang kutitip punya kamu itu bukan punya kamu. Maka manusia itu nggak dapat makom. Sholat aja nggak dapat, lagi makom, ilal musallin di situ. Baru dengar kamu malam ini. Dia ilal Ini musallin. bicara keji ini, nanti dulu disebut keji itu janganlah kamu berbuat keji. Keji itu adalah zina. Zina itu kehormatan. Tidak bersyukur. Ayo ngeluh hidup. Iya. Anggur ngeluh, begawe terus. Gawe, Oh lagi. dapat gawean, tidak bersyukur. Iya, begawe terus. Gawe terus. Jadi tugas kamu suruh puasa. Gimana Cak ngurangi keluh kesah? Jangan banyak keinginan. Karena keinginan itu mulai. Sumber penderitaan. Karena keinginan awal dari Penderitaan. keluh Keji kesah. dan mungkar. Lahir keluh kesah. Ada lagi one panas nih, Cak. Ya. Keinginan sumber penderitaan gitu. Itu sudah hasil. Ya. Ketika kau masuk keinginan, maka itu awal akan menjadi keluh kesah. Ketika keinginanmu Setan nggak sampai, besertamu. kau berkeluh nggak? Iya. Harus setan besertamu. Semakin tinggi keinginan, Semakin keluh kesahnya lebih besar lagi. besar lagi. Bahkan bisa menghujat Tuhan sendiri. Tuhan tidak adil lah. Ya kan? Karena Besar. keluh kesah tadi. Maka gak tersambung dengan Tuhan. Masuk akal ya. Ya kan? Juga dengan Tuhan, tapi hantu. Hantu. Tuhan itu berarti terhubung. Hantu terhubung. Itu butuh.